Wa minal muta'akkadil muhim, dan diantara perkara yang sangat dianjurkan dan sangat penting adalah al-iktsaru minal istighfar, memperbanyak membaca istighfar. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Walaupun sebelumnya kemarin ada bahasan bahwa bertaubat itu bukan hanya saja mengucapkan kalimat istighfar, tetapi kalimat istighfar merupakan bagian daripada pertaubatan. Sehingga kata Imam Haddad, beliau mengatakan al-iktsar minal istighfar, memperbanyak membaca istighfar termasuk perkara yang dianjurkan dan perkara yang penting. Faqad amarallahu bihi, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, wa raghaba fihi faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wastaghfirullah, mintalah kamu sekalian ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman li rasulihi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastaghfir li dzambik, kata Allah, mintalah ampun untuk dosa-dosamu, walil mu'minina, dan untuk orang-orang mukmin, walil mu'minat, dan orang-orang perempuan yang beriman. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman fi wasfi ibadil muslimin, ketika mensifati hamba-hambanya yang baik, kata Allah, wabil ashari, dan di waktu-waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan perintah dari Allah bahwa membaca istighfar adalah perkara yang penting ya. Walaupun kemarin tadi saya sudah bilang dari awal bahwa membaca istighfar bukan menunjukkan pertobatan, tetapi salah satu ya, anjuran dalam bertobat itu. Ya, dan ketika bertobat ya, ketika membaca istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Rasulullah untuk tidak melupakan kaum mukminin dan mukminat ya. Makanya kita habis sholat tuh kan ya, habis sholat kita selalu bilang seperti itu, selalu membaca, disunahkan dalam hadis Rasulullah SAW, disunahkan membaca istighfar ketika habis sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung membaca istighfar 3 kali, dan kemudian disambung juga memintakan ampun kepada kedua orang tua dan kepada orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang lazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farajan, maka Allah menjadikan untuknya dari setiap kesulitan farjan, dari setiap kesulitan, kesempitan, farjan, keluasan. Wa min kulli dhaikin makhrajan, dan dari setiap kesempitan, makhrajan, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rizki min haitsu la yahtasib, dari sesuatu yang tidak terduga. Ya. Jadi dengan membaca istighfar ya, memperbanyak taubat kepada Allah adalah akan membukakan pintu rizki, membukakan jalan keluar ya dalam segala urusan. Kalau bisnisnya lagi macet-macet gitu ya, kira-kira istighfar aja yang banyak. Mungkin salah nyolek kan gitu. Ngerinya begitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Tuba, berbahagialah, liman, bagi orang, wajada, yang mendapati, fi sahifatihi, dalam buku catatan amalnya, istighfaran katsiran, bacaan istighfar yang banyak. Jadi merupakan satu keberuntungan nanti di yaumul qiyamah ya, ketika kita mendapati dalam catatan buku kita, catatan amal kita banyak membaca istighfar. Wa hasbuka, dan cukuplah bagimu, fi fadlil istighfar, dalam keutamaan membaca istighfar, wa manafi'uhu, dan manfaat-manfaat membaca istighfar, wa fawaiduhu, dan faidah membaca istighfar, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala,
wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka meminta atau membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi selama kita masih minta ampun kepada Allah, masih mau bertobat kepada Allah, kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab dan musibah kepada kita. Wa qauluhu ta'ala, ini firman Allah Ta'ala mukhbiran an Nabi Nuh alaihissalam, ketika menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ini satu contoh sebelum Allah Subhanahu wa taala kemudian mendatangkan azab yang sangat besar kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sudah mengazab, ya, sudah memberikan cobaan musibah kepada kaum Nabi Nuh itu dengan tidak menurunkan hujan bertahun-tahun. Karena atas pembangkangan mereka, ya, mendustakan dakwah Nabi Nuh alaihissalam, sehingga selain Allah Subhanahu wa taala tahan untuk tidak turun hujan, Allah matikan semua binatang ternaknya, Allah hancurkan semua pertaniannya, sehingga mereka jatuh miskin, ya, kelaparan. Bukan cuma itu, bahkan katanya Allah Subhanahu wa taala menahan perempuan-perempuan mereka untuk tidak bisa punya anak. Hatta arba'ina sanah, katanya. Satu riwayat mengatakan sampai 40 tahun tidak ada seorang pun kaum Nabi Nuh yang membantah itu tidak punya anak, nggak ada. Kemudian kata Nabi Nuh, ya, dalam firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya, beliau mengatakan istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Coba kamu minta ampun dulu sama Allah sana. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, ya, maka Allah akan menurunkan hujan kepadamu, midrara dengan deras. Kalau kamu sudah minta ampun, pasti Allah akan turunkan hujan. Wa yumdidkum, kemudian Allah akan memperbanyak untuk kalian, kepada kalian, bi amwalin, dengan anak, ya, dengan harta-harta, wabanin, dan anak-anak. Wa yaj'al lakum, dan Allah akan menjadikan untukmu jannatin, kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan sungai-sungai di bawahnya, ya. Jadi kalau perintah Nabi Nuh kepada kaumnya yang membangkang, sudah berlama-lama membangkang terhadap dakwah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian ia sampaikan untuk meminta ampun kepada Allah, karena Allah pasti akan menurunkan hujan kepada kalian kalau kalian meminta ampun, kata Nabi Nuh. Kemudian juga akan memberikan anak, akan memberikan keturunan, kemudian akan memperbanyak harta, kemudian, ya, akan dengan hujan tersebut Allah jadikan kebun-kebun dan juga pohon-pohonan. Jadi kalau udah ada air mah tumbuh-tumbuhan juga tumbuh, ternak juga hidup. Ya. Itu adalah sebelum kemudian mereka semakin membangkang dan kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka. Jadi sebetulnya sudah ada pelajaran sebelum Allah. Jadi tidaklah satu musibah atau satu azab yang Allah timpakan kepada satu kaum kecuali Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka sudah melakukan dakwah, ya, baik itu dakwahnya katanya secara terang-terangan ataupun secara secara diam-diam, secara pelan-pelan, secara tegas, sudah mereka lakukan bertahun-tahun. Termasuk kepada siapapun umat-umat Nabi yang kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan adab, semuanya sudah melakukan itu, termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Ini satu contoh bahwa sebelum datangnya Allah tenggelamkan umat Nabi Nuh, Allah sudah kasih tanda-tanda dulu, sudah Allah kasih musibah. Ya. Jangan sampai apapun itu menjadi ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, jangan sampai mendatangkan azab yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Fataubatu, ya, fataubatu wal istighfar, adapun tobat dan istighfar, ya. Jadi jangan sampai salah nih kalau orang artis katanya istighfar, ya. Istighfar, ya, karena ini ya singkatan dari astagfirullahaladzim, itu istighfar. Min kunuzil khairat, adapun tobat dan istighfar adalah kunuzil khairat, adalah gudang-gudang kebaikan. Wa min a'zami abwabil qurabati wal barakat, dan juga termasuk pintu-pintu yang besar, pintu-pintu ibadah, wal barakat, dan pintu-pintu keberkahan.
Kata Allah kan, wa may yattaqillaha apa yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib gitu ya. Jadi yang namanya tobat dan istighfar adalah pintu keberkahan juga. Ya. Min kunuzil khairat katanya, gudang-gudang kebaikan. Bahkan disebut juga ra'su kulli khairat, termasuk juga pangkal atau pokok setiap kebaikan. Wa min awsalil wasail, dan juga termasuk katanya wasilah yang paling sampai ila jamil khairat, kepada semua kebaikan ad-dunya wal akhirah, baik itu kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Jadi salah satu wasilah yang paling bisa menyampaikan kepada kebaikan dunia dan akhirat adalah taubat dan istighfar. Ya, maka salah satu alasan kenapa katanya habis sholat disunahkan membaca istighfar adalah karena itu. Karena kadang-kadang sholat yang kita lakukan pun masih perlu kita istighfari gitu ya. Perlu kita minta ampun kepada Allah, karena kadang-kadang sholat kita lalai dalam sholat kita. Gitu ya. Sehingga ketika kita selesai sholat, baca salam, kita juga sunnah membaca istighfar. Ya, untuk menutupi kesalahan kita ketika kita melaksanakan sholat. Ya, yang sholat aja perlu diistighfari, bagaimana yang nggak sholat atau yang meninggalkan sholat. Fa'alaikum rahimakumullah. Maka wajib atasmu rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, biluzumi taubati wal istighfar, dengan melazimkan atau mendawamkan taubat dan istighfar ana al-laili wan nahar, baik pada malam hari ataupun pada siang hari. Jadi sunnah gitu ya, baik atau artinya diharuskan, dikudukkan kita untuk membaca istighfar baik itu malam ataupun siang. Summa inna syaitan, kemudian sungguhnya syaitan, la'anahullahu, semoga Allah melaknatnya, qad yakhda'u ba'dal aghbiya minal muslimin, telah menipu sebagian orang-orang bodoh dari orang-orang muslim. Fayaqulu lahu, ini sering terjadi kepada kita. Fayaqulu lahu, kemudian berkata kepadanya, kata setan, kaifa tatubu, bagaimana kamu mau tobat, wa antala ta'rif, sedangkan kamu tidak tahu, min nafsika, sedangkan kamu tidak mengetahui dirimu, ya, tidak mengetahui kepada dirimu, asabat ala taubati, akan tetap dalam bertobat atau tidak. Ngapain tobat kalau besok lu ulangi lagi mah, gitu kan, sering begitu tuh ya, setan begitu tuh ngomongnya. Ngapain kalau lu nggak tahu ngebakalan nggak bakalan tetap, ngapain tobat? Usah ntar aja kalau udah mau benar baru tobat, gitu. Kata setan begitu. Wa kam tatubu tsumma ta'udu ila dzambi, berapa banyak orang yang bertobat, berapa banyak kamu bertobat tuh tsumma ta'udu ila dzambi, kemudian kamu kembali melaksanakan dosa. Coba lu hitung berapa kali lu tobat terus kemudian lu balik lagi, gitu ya, tobat balik lagi. Ini kata setan ini. Wa yulki alaihi wasawis min hadzal jinsi, kemudian setan mendatangkan kepadanya ya, was-was min hadzal jinsi, daripada jenis-jenis yang seperti ini. Jadi seringkali itu, ngapain tobat sih kalau lu besok masih ngelakuin lagi mah, ntar aja belakangan. Kira-kira udah hatinya udah tetek katanya. Kalau sekarang ada orang bilang, ngapain sih gitu ya, pakai kayak segala begini segala begitu, sholat ntar aja. Ngapain sih pakai hijrah, ntar aja kalau udah memang udah mantap katanya gitu, dipikirin gitu. Nah, kan sering tuh ya, sering kita dengar. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, katakan yang Nabi, belum. Fal yahdhirul muslim, maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin, wala yagtar, jangan tertipu oleh setan. Wala yakhud bitazwirihi wa talbisihi, dan jangan hiraukan, jangan diambil pusing tuh ya, penyesatan dan penyelewengan dari setan itu jangan dihirauin. Kalau datang kepada kita ya, kita merasa berdosa, bersalah, datang mau tobat aja ya. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Jadi jangan kira bahwa orang yang sudah taubatan nasuha nih, taubatan nasuha artinya yang tobat yang sudah mencukupi syarat ya, kayak kemarin tuh ya, bukan cuma baca istighfar tapi juga sudah niat tuh, sudah berhenti dari perbuatan yang dosa yang dia lakukan, kemudian sudah menyesali apa yang dia perbuat, dan dia sudah berniat untuk tidak melakukannya kembali ya.
Jangan kira yang sudah begini itu tidak akan kembali. Namanya manusia itu mahalul khilaf, itu di situ. Tempatnya khilaf wan nisyan itu, tempatnya manusia melaksanakan khata' wan nisyan. Itu karena kadang-kadang sudah taubat pun balik lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran itu. Tetap walaupun balik lagi lu tobat lagi. Yang penting mah niatnya benar. Gitu. Jadi jangan asal teman. Istighfar aja dulu, besok gimana kayak bukan begitu kan. Tetap niat istighfar mana tobat mah tobat. Ya. Tapi andai kata apabila nanti kemudian setelah kita tobat dengan benar-benar kita kembali lagi melaksanakan tobat yang dosa yang sama, maka jangan lupa udah tobat lagi. Istighfar lagi, tobat lagi dengan baik. Qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, kata Kanjeng Nabi, ma'asarra, tidaklah tetap dalam dosa, ya. Jadi orang yang tobat kemudian jain lagi. Apakah orang yang sudah tobat kemudian berdosa lagi, apakah dia berdosa terus gitu ya? Man istaghfara, orang yang telah meminta ampun, walau ada fil yaum, walaupun dia kembali dalam satu hari, sab'ina maratan 70 kali. Jadi orang itu tidak akan tetap dalam satu dosa walaupun dia berkali-kali melakukan hal yang sama. Habis dosa dia tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi. Tetap dosanya beda-beda, enggak satu dosa yang pertama. Dosa yang pertama sudah terhapus. Jadi yang namanya pertobatan itu kan ketika seorang berbuat dosa kemudian tobat, maka barang siapa yang bertobat, kaman la dzambalah katanya, seperti orang yang tidak punya dosa. Seperti orang yang tidak berdosa, tapi dengan catatan kepada itu ada syaratnya terpenuhi atau tidak. Gitu ya, syarat tobatnya terpenuhi atau tidak. Gitu ya. Yang penting kan istighfar udah selesai itu, dosa udah terampuni. Enggak begitu juga. Ambil wudu juga hilang. Ya kalau mau nyolek dong. Ya, pokoknya nanti nih bahasan setelah ini nanti mungkin akan menjelaskan bagaimana dalam bab ini setelah ini ada namanya bab khauf war roja, berharap takut dan berharap kepada Allah itu seperti apa, karena berkaitan dengan tobat ini. Gitu ya. Karena kita merasa aman dengan dosa yang kita lakukan karena kita bisa bertobat pun juga itu termasuk gurur tuh. Tepu lagi gitu ya. Itu salah lagi tuh ya. Jadi jangan pernah, kita harus takut kepada Allah supaya apa? Supaya setiap kita melakukan dosa kita tidak merasa aman, pasti akan diampuni. Gitu ya. Nanti dalam bab selanjutnya minggu depan. Bab ini enak main saat ini, bab ini kita apa namanya? Enak nih babnya. Wa 'alal 'abdi ayyatuba. Wal 'abdin wajib kepada seorang hamba ayyatuba untuk bertobat. Jadi yang namanya tobat itu ya wajib buat kita hukumnya. Walaupun tadi kemudian seseorang itu akan kembali melakukan dosa, tapi tobatnya wajib. Wa yas'alu min rabbihi al-'anata wa tasbit. Kemudian setelah kita bertobat, maka kita juga wajib meminta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah untuk apa? Pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah supaya menetapkan pertobatan kita. Supaya apa yang kita telah tobati itu tidak kembali kita ulangi lagi. Gitu. Summa in ghalabat hu nafsuhu. Kemudian jika nafsunya mengalahkannya kembali, ya, alal aud ila dzambi, ya, untuk melakukan untuk melakukan kembali dosa, falyaglibha alal audi ila taubah, maka biasakanlah, ya, maka kalahkanlah, ya, dengan kembali dalam tobat. Jadi kalau kita misalnya nanti satu ketika kita terbawa nafsu kita, terbawa syahwat kita kemudian melakukan dosa yang sama, maka juga jangan lupa setelah itu kalahkan kembali itu dengan pertobatan kita, ya, dengan benar-benar. Wallahul muwafiq wal mu'in. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha pemberi pertolong dan Maha melindungi gitu ya. Jadi intinya memang manusia itu makhluk khata'wan nisan di situ. Ya, manusia pasti melakukan kesalahan, manusia pasti melakukan dosa. Tetapi pertobatan, meminta ampun kepada Allah itu satu kewajiban. Andai kata setelah kita meminta tobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, kita terjerumus lagi dalam dosa yang sama, maka harus wajib dibiasakan kembali untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu nggak disebut ngeledek tuh tidak? Ya enggak lah. Kecuali tadi tuh, kecuali kalau ngeledek mah nih kita habis maksiat nih. Wah,
istighfar aja juga beres ini mah. Nah, itu ngeledek. Nah, kecuali kalau orang yang namanya tobat kan kemana harus syaratnya harus 3 itu ya. Nah, syaratnya terpenuhi nggak ngeledek, kayak kita udah niat, udah berhenti kok, udah niat, udah menyesali apa yang kita perbuat, berniat untuk tidak melakukan apa yang kita lakukan, ya. Nah, itu sudah cukup syarat. Iya. Tapi kalau misalnya kita istighfar besok ada lagi mah ya Allah alam ini gitu. Nah, itu namanya itu nggak ngeledek ini namanya. Samperin tadi. Iya. Kagak tuh iya udah berani tobat. Ngapa ya tadi ya? Setan itu apa? Godanya pas banget kelemahan kita ya, kelemahan manusia itu. Kuatan lu mah. Iya. Ya iyalah. Setan kan juga tahu kalau mana. Justru di titik-titik itulah kita dikuatkan oleh Allah. Ini harus dikuatkan. Digoda ya. Kalau misalnya sholat mau gitu, sholat mau rajin banget. Ya, tapi kan ada titik lemahnya kita di mana ya, di situ ada. Iyalah. Setan lagi aja disalahin mah. Ini kan apa namanya babul munjiat ya. Bab perkara-perkara yang menyelamatkan kita nih, diantaranya tobat. Besok nih tobat ini nanti berkaitan dengan bab yang selanjutnya tuh al-khauf war-raja. Rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih ganas Ya, lagi nih. mengharap dan cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana kita mensikapi tobat kita supaya lebih baik, supaya kita tidak merasa aman daripada makarnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut minggu depan. Heng mah girang banget, Ji. Di Heng. Mau selesai. Mau ngaji. Ada yang mau nanya enggak? Keluar main dulu, keluar main. Jangan dulu keluar main. Tanya titipan. Arif. Itu masalah tobat tuh kan. Kita sama kita tadi. Terus kalau seandainya kita tobat nih dengan syarat. Cuma kita punya masalah sama makhluk. Manusia. Ya. Yang namanya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tobat pasti diampunin selama itu dosa kita yang kita lakukan kepada Allah. Iya. Jadi dosa itu kan ada 2, ada dosa yang kita lakukan kepada sesama sama dosa kepada Allah. Kalau Allah maha luas ampunannya, dosa sebesar apapun pasti Allah mengampuni. Iya. Ya, tapi kalau dosa sesama, walaupun kita minta ampun kepada Allah, maka dosa kita yang dilakukan kepada sesama tidak akan diampuni oleh Allah selama kita tidak meminta ampun kepada orang yang kita zalimi tadi. Karena itu maksudnya tabuat. Ya. Apa saja misalnya mengambil hak milik orang lain, ya, orangnya nggak tahu, kita ya Allah ampun. Tapi haknya orangnya nggak tahu. Nyakitin orang, rumahnya dirubuhin gitu. Itu harus minta maaf. Harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kalau sesama makhluk harus minta maaf ya kan? Iya, harus. Jadi tobat kepada Allah pun tidak ada ya, Lebih Barangkali semasa hidupnya almarhum. Nah, gitu gimana itu? itu salah satunya, salah satu. Iya kan perwakilan keluarga. Iya, minta ampun. Iya minta ampun sama sesama. Makanya kata-kata yang misalnya seumpama dia punya utang mulai saat ini utang itu tanggung jawab saya itu Ya itu sebenarnya putus juga tuh ya. terus juga kalau beneran mah. Ya kan ada kadang-kadang kan cuma basa-basi doang, mesti minta ke rumah mah. Nah, itu kan mau itu mau ngomong ke gua gitu. Kalau itu betul menjadi tanggungan keluarga ya putus. Pakai digini dalam semeler mau gitu juga berat juga sih. Iya, betul juga. Karena memang tabuat itu ya. Tabuat itu adalah dosa-dosa kepada sesama. Itu yang paling takut sebetulnya. Kalau sama Allah mau pengampun dah. Tapi kalau sesama manusia, nah itu repot. Karena kita juga minta maaf juga kan. Bisa ngomongin orang, bisa diomongin kita minta maaf. Lu minta maaf apaan nih? Kan gitu. Habis ngadu domba. Minta maaf. Minta maaf itu gampang kata MJ mah. Memaafkan yang sulit.